Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risto Evandi, dosen hukum Universitas Bandar Lampung. Dalam pertemuan ke-6 pidana transnasional, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian dan kerjasama transnasional dalam UNTOC ya, Konvensi UNTOC. Nah, pidana transnasional itu memiliki bentuk hukum nasional ya. Hukum nasional, konvensi internasional, dan perjanjian internasional. Jadi memang di Indonesia itu ada hukum nasionalnya, ada konvensi internasional, dan perjanjian internasional. Nah, fokus materi kali ini adalah perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik seperti penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen, dan nota diplomatik. Nah ini ya, kewajiban para pemegang perjanjian. Nah, jadi itu tadi fokus materi perjanjian internasional. Kemudian konsepsi kerjasama internasional ya. Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional itu, kerjasama internasional itu merupakan sesuatu yang conditio sine qua non, yaitu berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi. Tidak hanya melibatkan dua yurisdiksi hukum, tapi juga mempunyai aspek internasional, yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan ya. Kemudian dengan melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, jelas sebenarnya transnasional ini menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, karena memang melibatkan lebih dari satu sistem hukum ya. Kemudian juga mendorong dilakukannya kerjasama internasional yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Jadi akhirnya mendorong kerjasama ya. Nah, perbedaan falsafah dan pandangan tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara. Nah, secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat utama dalam hukum internasional sebagai akibat dari munculnya secara meluas persetujuan internasional. Nah, itu ya. Jadi memang perjanjian internasional itu menjadi tempat yang utama ya, atau hukum dalam hukum internasional. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi kita juga dikatakan pasal 11 dasar hukum perjanjian internasional itu Presiden mengatur persetujuan DPR itu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah ini ya, jadi Presiden dengan persetujuan DPR itu bisa membuat perjanjian dengan negara lain. Kemudian Presiden dalam membuat perjanjian juga harus melihat akibat dan dasar bagi kehidupan rakyat. Ini juga terkait dengan keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus sesuai dengan persetujuan DPR. Nah, ketentuan lain tentang perjanjian internasional juga diatur dengan undang-undang. Nah, pasal 9B, asas hukum pidana transnasional jelas memperhatikan hukum internasional ya. Pasal 9 KUHP ini berbunyi penegak hukum di Indonesia, termasuk juga pembentuk undang-undang, harus memahami dengan sungguh kekuatan hukum mengikat dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Nah, jadi memang pasal 9 ini berbunyi penegak hukum ya. Termasuk pembentuk undang-undang itu harus melihat kekuatan hukum yang menguntungkan juga Indonesia pastinya, dan juga yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini dasar hukum perjanjian internasional. Dalam membuat perjanjian internasional, baik satu negara maupun organisasi internasional atau subjek hukum internasional harus memperhatikan
kesepakatan para pihak, kemudian wajib untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik. Kemudian harus berpedoman pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip persamaan, kedudukan, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Nah, perjanjian internasional ini ada perjanjian bilateral dan multilateral. Bilateral itu antar dua negara ya. Jadi perjanjian ini bersifat tertutup, artinya negara lain itu tidak ikut campur ya. Kemudian multilateral ini perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara yang mengatur kepentingan sama-sama antar peserta perjanjian dan dapat dilakukan juga oleh negara manapun yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama. Jadi perjanjian ini juga sebenarnya masuk dalam pidana transnasional ya, karena sudah disepakati dahulu. Kemudian kerjasama internasional dalam penegakan pidana transnasional itu disebutkan dalam UNTOC ya. Ada ekstradisi, kalau di Indonesia sudah ada pasal 16, ada pemindahan narapidana ya. Di Indonesia ada pasal 17. Kemudian ada bantuan hukum timbal balik pasal 18 di UNTOC ya. Penyelidikan bersama pasal 19 di UNTOC, kerjasama dalam melakukan teknik penyelidikan khusus pasal 20 dan pemindahan proses pidana pasal 21. Nah, dalam UNTOC ini memuat ya keadaan formil untuk menyelesaikan masalah transnasional. Nah, ini pasal 16 sampai pasal 21 itu formil dalam penanganan transnasional. Dari ekstradisi, pemindahan narapidana, bantuan timbal balik, penyelidikan bersama, kerjasama dalam penyelidikan, dan pemindahan proses pidana. Nah, pasal 27 itu ayat 1-nya mengenai teknis penegakan hukum ya yang dilakukan oleh Polri baik secara langsung dengan polisi negara-negara sahabat ataupun kerjasama melalui Interpol ya. International Criminal Police Organization. Di dalam 27 ayat 2 menekankan pada negara-negara pihak untuk membuat perjanjian internasional jika belum atau jika sudah harus diubah dan disesuaikan. Kemudian juga ada ekstradisi ya dalam UNTOC itu sendiri, yaitu penyerahan yang dilakukan secara formal atas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ya atau baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik oleh suatu negara di mana tindak pidana itu terjadi. Jadi sesuai lokus ya tempat terjadinya kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Jadi memang diberikan untuk negara yang meminta penjahat tersebut. Nah, ini kalau di Indonesia ini pengaturan ekstradisi itu dari tahun 83 sudah ada ya, Statblad tentang Wetleveling van Vreemdeling. Kemudian ada perjanjian ekstradisi antara negara Belanda dengan negara lain yang berlaku terhadap Hindia Belanda. Kemudian perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara Malaysia, Filipina, dan lain-lain ya. Kemudian Undang-Undang ekstradisi itu sendiri nomor 1 tahun 1979. Nah, unsur ekstradisi itu subjeknya negara pasti, bukan orang ya. Negara diminta dan negara yang meminta. Kemudian objeknya orang yang dimintakan ya, seperti tersangka, terdakwa, atau terpidana yang sudah melakukan kejahatan di negara lain. Kemudian prosedurnya harus dilakukan menurut protokol yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan sesuai dengan perjanjiannya ya. Tujuannya untuk mengadili atau menghukumnya. Nah, ekstradisi dalam UNTOC ini ada asas kejahatan ganda ya, double kriminal pasal 16 ayat 1. Nah, itu dalam UNTOC ya. Kemudian asas tidak menyerahkan warga negara di dalam 16 ayat 10-nya, non extradition of nation ya. Kemudian ada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, itu ada di pasal 16 ayat 4. Kemudian selain UNTOC, ekstradisi juga diatur dalam United Nations Model Treaty on Extradition tahun 90
yang telah banyak diikuti oleh negara-negara ya, khususnya dalam membuat perjanjian dalam perundang-undangan ekstradisi. Jadi memang dalam UNTOC itu ada kejahatan ganda ya, kejahatan dilakukan oleh orang di lebih dari 2 negara, kemudian asas tidak menyerahkan warga negara, jadi tidak mau menyerahkan warga negara yang ingin dihukum sendiri ya. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, nah itu pengen dihukum sendiri oleh negara lokusnya ya biasanya, walaupun dia negara asalnya ingin meminta. Nah di Indonesia pelaksanaan ekstradisi ini dasarnya perjanjian bilateral, diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 tentang ekstradisi. Nah dimungkinkan juga ada asas resiprositas yang dianut hukum internasional. Namun undang-undang ekstradisi ini di Indonesia masih belum sesuai ya, karena belum memuat ketentuan seperti mewajibkan prosedur ekstradisi dan penyederhanaan syarat pembuktian sesuai pasal 8 UNTOC ya. Tidak memuat juga ketentuan untuk tidak menyerahkan warga negara seperti pasal 10 UNTOC, dan juga di Indonesia ini tidak juga memuat ketentuan berlakunya hukuman terhadap warga negara yang diminta. Nah itu ya. Jadi masih harus diperbaiki ya undang-undang ekstradisi Indonesia. Tentang pemindahan narapidana. Nah, di UNTOC itu menghimbau untuk perjanjian bilateral atau multilateral ataupun peraturan undang-undang dalam negara pihak ya. Jadi ada pemindahan narapidana. Nah, sebuah perjanjian internasional yang dapat dijadikan rujukan itu seperti Konvensi on the Transfer of Sentenced Person tahun 1983. Ada negara-negara Dewan Konsil Eropa dan Schengen Convention ya, yang merupakan pelengkap Konvensi 83. Nah, perjanjian internasional tentang pemindahan narapidana itu dibuat dengan pertimbangan kemanusiaan, yaitu memberikan kesempatan kepada narapidana menjalani hukuman di negara lain untuk menjalani pidana atau sisa hukumnya di negara sendiri. Nah ini ya. Kemudian narapidana asing juga harus dihormati pilihannya untuk melaksanakan hukuman di negara lain atau di negaranya sendiri. Nah di Indonesia pemindahan narapidana diatur dalam undang-undang seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Nah, meski tidak satu pasal pun secara eksplisit mengatur pemindahan narapidana, namun semua undang-undang tersebut tidak melarang untuk melakukan perjanjian kerjasama pemindahan narapidana seperti yang dihimbau oleh UNTOC. Ya. Jadi tidak ada satu pasal pun ya secara eksplisit mengatur pemindahan narapidana di Indonesia. Nah ini lemahnya ya. Kemudian tentang bantuan hukum timbal balik. Ya, Indonesia sudah punya juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ya. Bantuan hukum timbal balik itu dikatakan mutual legal assistance in criminal matter. Nah, ada negara-negara ASEAN seperti Brunei, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Nah, telah ditandatangani sebuah perjanjian Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter. Itu di Kuala Lumpur 20 November 2004. Jadi sudah pernah ada ya, Indonesia punya. Kemudian tentang penyelidikan bersama ada pasal 19 UNTOC mengamanatkan kewajiban negara-negara pihak untuk mempertimbangkan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan tentang subjek dari penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan di satu atau lebih negara. Nah, pilihan ini membuat atau tidak membuat perjanjian sepenuhnya menjadi hak dari negara pihak, yang jika ada satu kasus, para pihak masih dapat melakukan kerjasama kasus per kasus. Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang 16 2004 tentang Jaksa, Undang-Undang 48 2009 tentang Hakim. Namun peraturan di atas tidak mengatur dengan tegas kemungkinan untuk penyelidikan bersama sebagaimana yang dikatakan UNTOC. Nah, ketiga undang-undang itu juga tidak melarang, dengan kata lain masih dimungkinkan sebenarnya bisa melakukan kerjasama
internasional antar polisi, jaksa, luar negeri ya. Kemudian tentang kerjasama melakukan teknik penyelidikan, ya, diamanatkan UNTOC itu undang-undang di luar KUHP Indonesia itu sudah ada ya, tapi di Indonesia itu ada undang-undang di luar KUHP yang mengaturnya. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, ada Undang-Undang 31 Tahun 99 Junto 20 2001 tentang Tipikor, ada Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah ini ya, ini ada tentang kerjasama penyelidikan khusus sebenarnya di dalam undang-undang tersebut. Sudah ada ya. Tapi KUHP belum ada. Jadi tentang teknik penyidikan khusus ini sesungguhnya sudah dapat dijadikan dasar untuk membuat perjanjian internasional dalam penegakan hukum pidana transnasional. Karena memang dalam pembuatan perjanjian tersebut harus sesuai dengan undang-undang nasional dan juga perjanjian atau ratifikasi yang sudah ada ya. Ini pemindahan proses pidana. Nah, pemindahan proses pidana ini merupakan pemindahan orang yang diduga, disangka atau didakwa sesuai dengan UNTOC ya, di negara pihak yang dipandang paling tepat dan efektif dalam melaksanakan tuntutan dan peradilan. Pemindahan ini juga sekaligus dengan barang-barang buktinya khusus benda bergerak. Dengan demikian, proses penuntutan dan peradilannya dipusatkan pada negara yang bersangkutan. Biasanya negara yang terkena dampak atau negara asal kejahatan itu ya. Itu yang biasanya meminta proses itu pidananya dipindahkan ke sana. Tapi juga ada di sini dikatakan bukan hanya terdakwanya saja, tapi barang buktinya juga, tapi yang benda bergerak bisa juga ya dipindahkan. Makanya penting sekali kerjasama antar negara dalam tingkat polisi dan kejaksaan ya, mencari kejahatan transnasional ini. Nah, kalau di Indonesia KUHP kita tidak mengatur masalah pemindahan proses pidana ini ya, karena memang benar-benar pembuatan KUHP itu difokuskan untuk bangsa Indonesia ya, beracara di dalam Indonesia ya, asas nasional aktif sebenarnya yang dikuatkan di sana. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Junto 15 Tahun 2003 ya, yang diubah sekarang menjadi Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme, secara eksplisit itu telah memungkinkan untuk dilakukan pemindahan proses pidana, karena memang teroris itu benar-benar dipandang Indonesia sebagai kejahatan antar negara ya, sehingga Indonesia pun memerlukan bantuan negara-negara lain. Nah, ada juga International Criminal Court ya. Ini namanya Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Nah, ini wewenangnya untuk memeriksa kasus-kasus pidana internasional termasuk kerjasama internasional memiliki kualifikasi sebagai tindak pidana transnasional atau internasional. Jadi bisa juga di Den Haag ICC ini ya. ICC ini bisa mengadili kejahatan transnasional, tapi melihat juga perjanjian dua negara tersebut, atau memang tidak ada titik temu di mana tempat untuk mengadilinya, maka diambil alih oleh ICC tersebut. Ya mungkin itu saja kawan-kawan semua. Terima kasih terkait dengan materi perjanjian dan kerjasama transnasional. Kita jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.